Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kali ini di mata kuliah ilmu bahan pakan, saya hanya akan sedikit menjelaskan tentang ilmu bahan pakan. Jadi kita belajar itu tentang apa sih sebenarnya di ilmu bahan pakan ini dan kontrak pembelajaran ya. Jadi untuk ilmu bahan pakan sendiri di kelas malam ini, di semester 3 ini, dosen pengampunya adalah saya, Restuti Fitria SPTMP, yang nantinya akan bertemu adik-adik kelas malam ini pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7, artinya sebelum UTS. Dan nanti setelah UTS akan dilanjutkan dengan Ibu Novita Hindratiningrum SPTMP. Jadi pertemuan ke-8 dan sampai terakhir itu di tatap muka ke-14. Untuk penilaian sendiri, di sini kita akan ada 4 komponen. Yang pertama adalah tugas terstruktur, kemudian praktikum, UTS, dan UAS. Di sini bisa dilihat bahwa tugas terstruktur dan praktikum sama-sama 20%, dan UTS serta UAS itu sama-sama 30%. Jadi meskipun sebenarnya sekarang masih pandemi COVID-19 dan sepertinya sekarang lagi semakin waspada lagi karena kemarin memang sempat longgar, kemudian ternyata kasusnya semakin meningkat, terutama juga di Banyumas ini sempat heboh gitu ya, karena yang di pondok pesantren ini banyak yang terkena COVID-19 ternyata sampai di berita gitu ya, sehingga ini lagi diperketat lagi. Otomatis ini mempengaruhi juga kegiatan praktikum kita, di mana seharusnya ilmu bahan pakan ini seharusnya nanti itu ada praktik di laboratorium. Jadi kalau dulu semester 3 tahun lalu itu masih sempat kakak angkatan 2018 masih sempat melaksanakan praktikum di lab ilmu bahan pakan di ilmu nutrisi dan makanan ternak di Fakultas Peternakan Unsur, tapi sepertinya sekarang tidak bisa dilaksanakan mau tidak mau karena memang laboratorium di sana pun belum menerima praktikum gitu ya. Jangankan kita yang dari Unung Prokerto, yang dari Unsut pun itu kegiatan praktikum dihentikan seperti itu. Sehingga nanti kegiatan praktikum ini akan diganti tentunya dengan harapan tidak mengurangi esensi dari nilai praktikum itu sendiri gitu. Harapannya seperti itu. Meskipun ya memang pada akhirnya tidak bisa benar-benar efektif ketika kita bisa melakukan praktikum secara langsung di laboratorium. Tapi harapannya moga-moga ini bisa menggantikan gitu ya. Nanti kemungkinan akan ada semacam tugas juga yang itu untuk menggantikan praktikum gitu ya. Tugasnya apa nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Oke, jadi kita mulai saja ilmu bahan pakan ya. Jadi kalau kalian baca gitu ya, ilmu bahan pakan. Sebenarnya bahan pakan yang di sini tuh yang dimaksud apa? Kalau misalnya adik-adik sering dengar juga feed gitu ya. Feed itu dalam artian kalau adik-adik suka baca jurnal-jurnal tentang peternakan dalam bahasa Inggris, kalau ketemu kata feed itu artinya adalah bahan pakan. Jadi pakan. Feed itu adalah pakan. Kalau food itu baru makanan gitu ya, pangan. Nah, ini bedanya nanti pakan gitu ya, atau dalam bahasa Inggris feed itu adalah bahan-bahan yang hanya cocok diberikan kepada ternak gitu ya. Sedangkan pangan itu tidak sama dengan pakan. Dalam bahasa Inggris pun itu berbeda gitu ya. Bahwa pangan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya food. Nah, itu adalah bahan-bahan yang memang diperuntukkan untuk manusia. Jadi perlu diingat itu ya, bahwa pakan tidak sama dengan pangan. Jadi karena kita di peternakan, kalau kita lagi ngomongin makanan untuk ternak disebutnya adalah pakan gitu. Itu bedanya dengan pangan. Nah, feed gitu ya. Ini
adalah bahan pakan yang dari alam gitu ya. Misalnya kalau sering dedak seperti itu ya yang kita sering temui, atau yang paling umum pasti ya rumput gitu kan. Rumput itu kan diberikan kepada ternak gitu ya. Hijauan-hijauan tanaman pakan gitu ya. Itu adalah bahan pakan yang memang untuk ternak gitu ya. Disebutnya bahan pakan feed gitu. Tapi kalau kalian dengar ada feed stuff atau feed ingredients, artinya itu bisa dari bahan pakan alam maupun buatan. Jadi ada yang buatan gitu ya. Kemudian kalau kita ngomongin ilmu bahan pakan di sini gitu ya, bahan pakan di sini ya kita berarti masuknya adalah feed ingredients. Jadi nanti di mata kuliah ini kita tidak hanya membahas bahan pakan yang berasal dari alam saja, tetapi juga ada yang berasal dari bahan pakan buatan. Nah, feedstuff atau feed ingredients ini biasanya terdiri dari pakan tunggal, artinya hanya satu jenis bahan pakan kalau kita ngomongin feedstuff atau feed ingredient. Kalau misalnya banyak, artinya campuran gitu ya, terdiri dari banyak bahan pakan, itu disebutnya ransum. Jadi mungkin adik-adik juga pernah membaca atau mendengar kata ransum. Nah, ransum itu sebenarnya adalah ya bahan pakan, tapi bahan pakan artinya campuran, banyak terdiri tersusun atas campuran berbagai macam bahan pakan yang memang sengaja diformulasikan untuk mencukupi kebutuhan ternak gitu ya. Nah, itu disebutnya ransum. Jadi jangan bingung adik-adik kalau kalian denger ada pakan, ada ransum. Ya ransum itu pakan, tapi campuran dari berbagai macam pakan gitu ya, banyak gitu, nggak hanya satu jenis pakan saja. Tapi kalau kita ngomongin feedstuff atau bahan pakan, yaitu kita biasanya ngomongin satu bahan pakan gitu ya. Nah, bahan pakan yang baik ini tentunya akan menghasilkan ransum yang baik, dan ransum yang baik nantinya akan menghasilkan produksi ternak yang baik. Sehingga ada safe feed for safe food. Jadi untuk menghasilkan bahan pakan, untuk menghasilkan bahan makanan gitu ya, produksi ternak itu kan ya susu, ya telur, ya daging, itu kan adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia gitu ya, sebagai bahan pangan manusia. Nah, produksi ternak itu seperti susu, daging, kalau mau bagus ya harus harus diberikan ternaknya ransum yang baik. Nah, untuk menghasilkan ransum yang baik maka harus dibuat atau berasal dari bahan pakan yang baik, sehingga ilmu bahan pakan ini nanti adik-adik tujuannya sebenarnya adalah ujung-ujungnya supaya bisa kita tahu sih bagaimana caranya untuk menghasilkan produksi ternak yang baik. Sebenarnya ujung-ujungnya seperti itu kalau kenapa kita belajar ilmu bahan pakan. Oke, saya rasa untuk tatap muka pertama ini terkait dengan ilmu bahan pakan sebagai pendahuluan sampai di sini saja. Minggu depan akan saya lanjut bahas mengenai ya sejarah sebenarnya ilmu bahan pakan. Kemudian nanti kalau misalnya cukup bisa lanjut ke tata nama bahan pakan gitu ya, klasifikasinya. Ini untuk kedepannya kita akan mempelajari itu. Oke, sekian tatap muka pertama ini. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.